Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, apa kabarnya? Semoga kita bisa belajar dengan baik. Kali ini kita belajar biologi dengan materi evolusi, yaitu tentang petunjuk terjadinya evolusi. Oke, disimak baik-baik PPT-nya ya. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah mempelajari petunjuk terjadinya evolusi, siswa diharapkan dapat menunjukkan fakta-fakta yang mendukung teori evolusi. Yang kedua, mendeskripsikan sejumlah faktor yang dianggap berpengaruh terhadap berlangsungnya proses evolusi. Baiklah, kita mulai dari petunjuk terjadinya evolusi yang pertama. 1. Adanya variasi individu dalam satu keturunan. Jadi, faktor penyebab terjadinya variasi adalah faktor dalam berupa gen dan faktor luar seperti makanan, keadaan tanah, dan suhu. Variasi dalam satu spesies akan menurunkan keturunan yang berbeda. Contohnya, variasi dalam kelompok tumbuhan, misalnya mangga, itu ada mangga manalagi, gadung, golek, lalijiwo, dan sebagainya. Kemudian variasi dari kelompok hewan, misalnya ayam, ada horen, kampung, kate, dan ayam pekisar. Petunjuk evolusi yang kedua, homologi organ tubuh. Organ-organ dari berbagai makhluk hidup yang mempunyai bentuk asal sama, selanjutnya berubah struktur sehingga fungsinya berbeda, disebut dengan homolog. Sedangkan yang analog yaitu organ yang fungsinya sama tanpa memperhatikan asal-usulnya. Contohnya, A. Sayap kupu-kupu analog dengan sayap burung. Keduanya berfungsi sama yaitu untuk terbang. Yang B. Sayap kelelawar analog dengan sayap kupu-kupu. Keduanya berfungsi untuk terbang. Petunjuk evolusi yang ketiga adalah perbandingan embriologi, yaitu persamaan perkembangan embrio yang dimulai dari proses fertilisasi, yaitu bertemunya spermatozoa dan ovum yang tumbuh menjadi sigot. Kemudian sigot akan membelah, mengalami 3 fase. Fase morula, satu sel menjadi banyak sel. Fase blastula dengan membentuk rongga blastosul. Fase gastrulasi dengan membentuk 2 rongga gastrula yang nanti akan berkembang menjadi embrio. Kita lihat dari gambar embrio pada kelompok vertebrata, dimulai dari ikan, salamander, kura-kura, ayam, kelinci, dan manusia. Jadi pada awal embrio, semua jenis vertebrata terdapat kesamaan bentuk dan rupa. Perbedaan baru terlihat pada perkembangan selanjutnya. Ada kesamaan berarti satu kerabat. Makin dekat kekerabatannya, maka makin banyak persamaan ciri yang ditemukan. Contoh, di situ pada tingkat yang pertama, dari embrio-embrio kelima vertebrata itu muncul mata, alat respirasi, tulang belakang, dan alat gerak. Sedang pada tingkat kedua, di situ alat respirasi sudah berkembang, yaitu insang dan paru-paru. Pada tingkat yang ketiga, alat geraknya sudah bergerak, sudah berkembang, jadi menjadi sirip ataupun menjadi alat gerak atas dan alat gerak bawah. Kemudian petunjuk evolusi yang berikutnya adalah fosil. Informasi yang diperoleh dari para ahli antropologi dan paleontologi dari fosil dan peninggalan masyarakat purba mempersiapkan suatu bagan silsilah spesies manusia. Ada beberapa fosil temuan dari para ahli. A yaitu dari Australia, kelompoknya Australopithecus, ada 4 spesies. Australopithecus africanus, Australopithecus robustus,
Australopithecus bossai, dan Australopithecus habilis. Dari kelompok Pithecanthropus, di situ ada 3 yang ditemukan di Mojokerto: Pithecanthropus robustus, Pithecanthropus erectus, dan Pithecanthropus soloensis. Kemudian ada Meganthropus palejavanicus, Homo neanderthalensis, dan Homo sapiens. Manusia modern di dunia dibedakan menjadi 5 ras pokok, yaitu Mongoloid, kulitnya kuning sampai coklat tua, Kaukasid, kulitnya putih sampai coklat, Negrid, kulitnya hitam atau coklat tua, Khoisonid, kulitnya coklat kemerahan sampai coklat tembaga, Australomelanosid, kulitnya bervariasi, kemerahan sampai coklat tua. Jadi dari hasil perkembangan evolusi primata yang dimulai sejak 75 tahun yang lalu, diketahui bahwa A. hanya manusia yang menyimpang dari jalur evolusinya. Manusia hidup di atas tanah, sedangkan yang lain hidup di atas pohon. Manusia berjalan tegak dengan 2 kaki yang dinamakan dengan bipedal, sedang yang berjalan di atas 4 kaki dinamakan dengan kuadripedal. Semua hewan-hewan itu termasuk ordo primata dan memiliki banyak persamaan ciri. 1. Mempunyai penglihatan ruang. 2. Lapangan pandang kedua mata terpadu. 3. Tangan digunakan untuk memegang. 4. Semakin tinggi perkembangan evolusinya. Jadi terlihat dari gambar evolusi manusia itu, dari kera, kemudian ada Homo sapiens. Terlihat di situ ada garis yang hilang atau yang dinamakan dengan missing link. Kemudian dari skema evolusi invertebrata, di situ ada Protista, kelompoknya filum Porifera, Cnidaria, dan Platyhelminthes. Kemudian ada moluska, ada arthropoda, echinodermata, dan chordata. Jadi petunjuk adanya evolusi itu adalah 1. Variasi individu dalam satu keturunan, 2. Homologi organ tubuh, 3. Perbandingan embriologi, dan yang keempat adalah fosil sebagai catatan sejarah. Demikian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.